Kais and Lukna. Jangan lupa subscribe ya teman-teman. Klik tombol loncengnya juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan karunia akal dan kesehatan untuk kita semua. Akal dan kesehatan untuk kita semua. Tak lupa kita panjatkan sholawat dan kita kepada baginda Rasul kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Teman-teman tahu tidak persamaan dan perbedaan mendasar antara manusia dengan binatang? Ya, persamaan kita manusia dengan binatang adalah sama makhluk dengan ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mempunyai anggota tubuh seperti mulut, mata, telinga, tangan, dan kaki. Binatang pun demikian. Perbedaannya adalah kita diberikan akal, hati, nurani, dan pikiran. Sedangkan binatang tidak. Karena kita diberikan akal, pikiran, dan hati nurani, maka manusia derajatnya lebih tinggi dan kita sebagai manusia harus menggunakan akal, pikiran, dan hati manusia dengan sebaik-baiknya. Akal yang kita punya jangan sampai menjerumuskan kita dari kekafiran, menyakiti orang lain, dan merusak alam semesta ini. Berbicara tentang akal dan pikiran, filsuf ternama Prancis René Descartes pernah berujar cogito ergo sum, yang artinya aku berpikir maka aku ada. Dengan akalnya manusia bisa memikirkan banyak hal. Dengan rasa penasarannya manusia akan mencari tahu tentang yang tidak diketahuinya, membuat eksperimen, mengamati alam semesta, hingga memikirkan tentang kematian. Jauh sebelum René Descartes, Al-Quran sudah banyak memberikan wejangan dan petuah kepada kita, umatnya, di beberapa surat-suratnya untuk selalu berpikir, merenung, mengamati, dan perhatikan alam semesta ini, baik yang tampak ataupun tidak. Karena Al-Quran sendiri selain wahyu Allah, Al-Quran sumber ilmu pengetahuan yang harus selalu kita gali dan kita pikirkan makna yang ada di dalamnya. Banyak teknologi yang sekarang terciptakan, terilhami, dan terinspirasi dari alam itu sendiri, dan Al-Quran telah memberitahukan kisi-kisinya 1400 tahun lalu. Contoh pertama tentang inovasi kapal terbang yang terinspirasi dari burung. Al-Quran sendiri sudah memberikan kisi-kisinya di surat An-Nahl ayat 79 yang berbunyi, tidakkah mereka memperhatikan burung-burung yang dimudahkan terbang di angkasa bebas? Tidak ada yang menahannya selain daripada Allah. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Tuhan bagi orang yang beriman. Lalu kita diajak untuk memperhatikan penciptaan unta, langit dan yang tinggi, dan lalu bumi yang dihamparkan yang disebut dalam surat Al-Ghasyiyah 17 yang berbunyi, maka tidakkah mereka memperhatikan bagaimana dan ciptakan di langit bagi ditinggikan, dan langit bagaimana ditegakkan, dan bumi bagaimana dihamparkan. Dan kita juga disuruh memikirkan tentang penciptaan bumi di surat Al-Hadid 17 dan ketahuilah oleh
bahwa sesungguhnya Allah menghidupkan bumi sesudah matinya. Sesungguhnya kami telah menjelaskan kepadamu tanda kebesaran kami supaya kamu memikirkannya. Tumbuh-tumbuhan dan buah-buahan yang ada di alam pun tak lupa Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh kita untuk memikirkan keberadaan dan penciptaannya yang disebutkan dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 11. Dengan air hujan itu dia menumbuhkan untuk kamu tanam tanaman zaitun, kurma, anggur, dan segala macam buah-buahan. Sungguh pada yang demikian benar-benar terdapat tanda kebesaran Allah bagi orang yang berfikir. An-Nahl ayat 11. Masih banyak ayat-ayat Al-Quran menyuruh kita menggunakan akal pikiran untuk berpikir, merenung, memperhatikan, mengamati alam semesta ini. Sungguh luar biasa kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hambanya yang telah memberikan wajangan kisi-kisi dan kisah-kisah dalam Al-Quran, bahwa pentingnya mempergunakan akal pikiran kita untuk selalu memikirkan, merenung, memperhatikan semua ada yang di alam semesta ini, agar manusia bisa memanfaatkan, merawat semua yang ada tanpa merusaknya. Dengan begitu kita yakin bahwa Allah itu maha besar dan semua ciptaannya di alam semesta ini adalah nyata adanya dan tanda-tanda kebesarannya. Dengan menggunakan akal dan pikiran kita, maka kita ada, alam semesta ada, dan Allah itu ada dengan segala kebesarannya dan penciptaannya. Kurang lebih segitu saja yang bisa saya sampaikan. Jika ada kekurangan dan kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah teman-teman.